Tahun Baru. Sesaat lagi kita akan menyaksikan ibadah dan perayaan Natal Jemaat GWPD Bogor yang diselenggarakan tanggal 20 Desember 2020. Semoga ibadah perayaan tahun ini yang tentunya kita merayakan dengan cara yang berbeda tetap menjadi berkat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Baik, mari kita berdiri bersama-sama, kita akan buka dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik buat kami semuanya. Kami bersyukur sekali kalau hari ini kami diperkenan Tuhan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami semuanya, Engkau memberkati kami semuanya. Baik yang melayani Tuhan maupun setiap jemaat yang sudah tiba. Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam perjalanan, Tuhan tolong mereka supaya mereka secepatnya boleh masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tes.
di dunia, sebab juru selamat telah lahir. Bahkan bala tentara surga pun turut bersuka cita memuji-muji Tuhan. Kita surga bergema, damai sejahteranya Dia berikan bagi kita semuanya. Bangsa
kita rayakan Natal dengan cara yang sedikit berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan hampir sepanjang tahun 2020 ini kita hidup dengan kebiasaan yang baru. Hidup kita mulai berbeda dari sebelumnya karena banyak hal baru yang harus kita lakukan. Tapi kita perlu tetap bersyukur karena sampai hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk menikmati setiap berkat Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah hampir melalui tahun 2020 ini. Itulah bukti kasih Tuhan, bukti kehadiran Allah dalam hidup kita. Immanuel, Immanuel. Allah beserta kita. Itulah janji Tuhan bagi kita. Kita akan menikmati berkat melalui firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita perkatakan janjinya bahwa di hari-hari ke depan Dia tetap Immanuel. Dia tetap akan beserta kita.
Sebab penyertaannya yang sempurna itu, sebab kasihnya yang sempurna itu. Thank you, Lord Jesus. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, umat kepunyaan. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang hadir di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Betapa kami bersyukur Tuhan, kalau atas perkenanan Tuhan kami boleh hadir untuk beribadah dan merayakan Natal, yaitu kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Biarlah Natal hari ini mengajar kami dan mengerti apa arti sesungguhnya Natal. Firman-Mu bersabda bahwa Allah tidak sekali-kali akan membiarkan kami, dan Allah tidak sekali-kali akan meninggalkan kami sendirian. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami melihat betapa Allah menyertai kami, meluputkan kami dari segala yang jahat, sehingga kami boleh datang bersekutu di bawah kaki Tuhan. Pujian sudah kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, karena Engkau bertahta di atas pujian umat Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah sabda firman-Mu Tuhan merupakan Injil, yaitu kabar baik bahwa Allah itu menyertai kami. Itulah Injil yang harus kami beritakan, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Hari Natal. Kami dan saya dan sekeluarga, tadi istrinya nggak jadi ikut, tolong sampaikan salam kepada jemaat Gereja Utusan Pantekosta yang ada di Bogor. Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun yang baru. Tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu beserta majelis yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk kita bersama-sama mendengarkan berita Natal, pesan Natal pada siang hari ini. Shalom. Luar biasa.
Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dunia diliputi rasa cemas, khawatir, dan ketakutan yang luar biasa. Dan baru kemarin COVID-19 berulang tahun. Benar saudara, kemarin berulang tahun 1 tahun. Dan semuanya membuat porak-poranda, baik ekonomi, sosial, budaya, semuanya terdampak. Kita mengikuti terus, bukannya berkurang, tetapi semakin meningkat. Tetapi percayalah bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Itu adalah berita sukacita, berita Injil, yaitu berita kabar baik, bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada jaminan, yaitu keselamatan. Karena intinya dari iman, ujung pengharapan kita adalah keselamatan jiwa kita. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, mungkin tahun ini ya silih berganti. Kemarin kita berduka cita atas berpulangnya Ibu Arifin, turut menyampaikan duka cita yang mendalam, bagaimana beliau mengasihi, melayani Tuhan. Itu sebuah keteladanan yang diberikan kepada Ibu Arifin. Bayangkan, semangat terus ya. Ya kan? Sampai ngajar sekolah minggu pun semangat. Itu adalah sebuah keteladanan orang beriman bagi kita semuanya. Dan saya cukup bersuka cita Bapak Gembala menyampaikan bahwa pandemi ini banyak hikmatnya. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Mau lari kemana lagi saudara, kalau bukan lari kepada Tuhan? Semakin banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang akhirnya apa? Oh, ternyata hidup ini di luar Tuhan tidak ada apa-apanya. Prestasi tertinggi pun, apapun kekayaan, itu tidak jaminan Bapak Ibu Saudara. Saya dengar bahwa saya baca berita Presiden Portugal, komisaris pokoknya yang punya bank itu, sampai untuk sesuatu yang gratis saja dia tidak bisa menghirup. Artinya apa? Apapun yang ada di dunia ini, jangan nanti kita berpaut. Jangan terlena. Semuanya tidak membawa keselamatan. Keselamatan hanya satu, percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah berita Natal yang akan saya sharekan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membaca di dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23, yang akan mendasari kita, firman kita pada siang hari ini tentang berita Natal. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang kita namakan Natal ini tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa di Taman Eden. Ada apa di Taman Eden? Karena disitulah manusia jatuh di dalam dosa. Karena tipu muslihat iblis, manusia jatuh dalam dosa. Dan inti dosa adalah maut, kematian kekal. Mungkin Natal hari ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya yang kita rayakan. Mungkin Natal tahun ini kita rayakan dengan kesederhanaan. Mungkin kita tidak bisa belikan anak kita baju baru, sepatu baru. Tetapi kalau kita hari ini masih ada, itu tandanya Allah menyertai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu yang terpenting dan yang terindah. Bahkan kursi pun harus diatur. Yang tadinya sebanyak mungkin, sekarang dikasih jarak, physical distancing. Memulai new normal, hidup yang baru.
Bagaimana biasanya kita cipika-cipiki, shalom Pak, selamat Natal. Sekarang cuma bahkan di resepsi pernikahan pun tidak boleh salaman. Kita cuma sedada aja sama pelan. Artinya apa? Kita sebagai umat Tuhan harus mengikuti aturan pemerintah. Itu tandanya kita taat kepada. Kalau kita taat kepada pemerintah, berarti kita taat kepada Allah. Amin, Bapak Saudara. Tidak mengurangi sukacita kita, tetapi kita tetap bersukacita. Tetapi hari ini saya mau katakan, berita Natal tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa di Taman Eden. Di situ karena manusia jatuh dalam dosa. Kenapa saudara? Karena dirayu bujuk iblis saudara. Dosa itu artinya hamartia, artinya melenceng, meleset. Meleset dari apa? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Seharusnya manusia itu tidak bisa sakit, manusia tidak bisa tua, seharusnya manusia tidak bisa mati. Karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Dulu manusia pertama, Bapak Ibu Saudara, wajahnya itu bersinar. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, terputus dari rohnya Allah, makanya mereka ada menjadi telanjang. Bapak Ibu Saudara, manusia ketika melanggar perintah Allah, manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam iblis, dan manusia jatuh dalam kematian yang kekal. Manusia berusaha menutupi ketelanjangannya dengan pohon daun-daun di Taman Eden, tetapi semua ditolak oleh Allah. Ini artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Manusia berusaha mendekat kembali kepada Allah dengan kebaikan, dengan beramal, semuanya ditolak oleh Tuhan. Allah menggantikan dengan baju dari kulit binatang. Berarti ada binatang yang dikorbankan. Di Ibrani dikatakan tanpa penumpahan darah, penebusan darah, tidak ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 kuasa ketika manusia jatuh dalam dosa. Kita jatuh melanggar perintah Allah, itu jatuh dalam dosa, jatuh dalam iblis, dan jatuh dalam kematian. Siapakah yang dapat mengalahkan dosa? Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan dosa. Yang bisa mengalahkan dosa adalah Dia yang tidak punya dosa. Amin. Siapa yang dapat mengalahkan dosa? Dia yang tidak punya dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5 dikatakan, ya. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Jadi yang hanya bisa mengalahkan dosa yaitu Dia yang tidak berdosa. Lalu bagaimana dengan iblis? Yang bisa mengalahkan iblis siapa, Bapak Ibu Saudara? Dia yang kuasanya di atas iblis. Amin. Kita baca di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-14. Saya baca, karena anak-anak itu adalah anak-anak dan dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Supaya dia memusnahkan dia, yaitu iblis. Jadi yang mengalahkan dosa, dia yang tidak pernah punya dosa. Siapa yang mengalahkan iblis? Dia yang kuasanya di atas iblis. Lalu bagaimana? Siapakah yang dapat mengalahkan maut? Yang bisa mengalahkan maut, yaitu kematian kekal, adalah Dia yang tidak pernah punya kematian. Amin. Sifat yang tidak punya dosa, sifat yang kuasanya di atas iblis, sifat yang kuasanya mengalahkan kematian, itu hanya dimiliki oleh Allah sendiri. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang bisa mengalahkan dosa ialah Dia yang tidak punya dosa. Yang dapat mengalahkan iblis, Dia yang kuasanya di atas iblis. Dan yang mengalahkan kematian kekal, Dia yang tidak pernah punya kematian. Itu berarti Allah sendiri. Jadi peristiwa Natal tidak boleh dipisahkan dengan peristiwa ini, saudara. Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, yaitu inkarnasi. Bukan reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu adalah menitis ulang. Itu adalah berita Natal, berita Injil, kabar kabungahan. Kabungahan itu bahasa apa, Pak? Berita sukacita adalah Firman menjadi manusia. Jadi Natal tidak hanya kita rayakan dengan euforia, tidak hanya kita kejar ke mall, buy one get one, Tante Sale 70%, ya. Dunia merayakan Natal dengan segala kemewahan, menjanjikan diskon yang besar, tetapi kita orang percaya merayakan Natal bahwa di dalam Tuhan Allah sendiri turun sebagai manusia untuk mengalahkan dosa, untuk mengalahkan iblis, dan mengalahkan kematian. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya Allah mengembalikan tujuan semula manusia. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia supaya menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Lalu bagaimana caranya Allah mengalahkan dosa, iblis, dan kematian? Inti dari dosa adalah ketidaktaatan. Amin. Untuk itu Allah datang ke dunia untuk mengalahkan ketidaktaatan dengan ketaatannya. Di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, Dia taat sampai mati. Jadi dosa dikalahkan dengan penyalibannya, yaitu tanda ketaatan di kayu salib. Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah Allah mengalahkan dosa dengan ketaatannya. Bagaimana Allah mengalahkan iblis? Di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan Dia mengalahkan iblis dengan kematiannya. Lalu bagaimana Allah mengalahkan maut, yaitu kematian kekal? Dikatakan di dalam Roma 6 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Pak Budi bisa bacakan yang keras? Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Oh saudara, siapakah yang dapat mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dan kematian? Hanya Allah sendiri. Caranya bagaimana? Caranya dengan taat di kayu salib. Dia mengalahkan dosa, yang inti dari ketidaktaatan. Dia mengalahkan iblis karena kuasanya di atas iblis, dan kematiannya, yaitu maut, tidak berkuasa lagi atas Dia. Jadi kalau ditanya, kita nggak bingung lagi, bagaimana saya diselamatkan? Apakah saudara diselamatkan? Ya, saya selamat. Selamat dari apa? Saya diselamatkan dari dosa. Saya diselamatkan dari iblis. Saya diselamatkan dari kematian kekal. Caranya bagaimana? Yesus sendiri sudah disalib, taat sampai mati. Yesus mati dikuburkan untuk mengalahkan iblis, dan Yesus bangkit untuk mengalahkan kematian, karena Ia Allah sendiri yang tidak pernah punya kematian. Jawabnya gitu, Bapak Ibu Saudara. Jangan, mengapa Allah menjadi manusia? Suka-suka Dia.
Sebagai orang beriman, kita harus tahu, saudara, ini adalah inti dari keselamatan yang sejati. Jangan sampai ditanya, mengapa kok Allah turun menjadi firman dan menjadi manusia? Kalau menjadi apa saja suka-sukanya Tuhan. Tidak, saudara. Kita harus tahu ini karena inti dari keselamatan. Kalau agama sebelah mengatakan kalimat firman itu menjadi buku, saudara. Mereka percaya. Tetapi Allah menjadi manusia tidak percaya. Buku benda mati, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa Allah menjadi manusia? Karena yang jatuh dari dosa itu adalah manusia. Amin. Manusia jatuh karena iblis. Dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan, iblis, kenapa kok harus iblis itu dilukiskan, digambarkan sebagai ular? Kok nggak digambarkan kerbau atau bebek, saudara? Kenapa iblis digambarkan kok seperti ular? Bukan berarti ular itu iblis, Bapak Ibu Saudara. Tetapi digambarkan karena sifat-sifat iblis itu ada di binatang ular. Yang pertama, karena iblis mempunyai lidah yang bercabang dua. Orang yang bercabang dua itu artinya adalah pendusta, pembohong. Akhirnya dia bisa memperdaya manusia, yaitu Hawa dan Adam. Dan binatang ular adalah satu-satunya yang lidahnya mengandung racun. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, bisa ditampilkan? Jadi binatang ular itu adalah mempunyai lidah yang bercabang dua, artinya dia pendusta, dan di dalam lidahnya ada racun. Iblis yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dari bapa segala dusta. Jadi kenapa kok iblis digambarkan ular? Jadi kita tahu, ternyata ular adalah satu-satunya binatang yang mempunyai lidah bercabang dua dan di dalam lidahnya mengandung racun. Itulah Bapak Ibu Saudara, kita mengenal betul bahwa Allah sendiri yang membebaskan manusia dari segala dosa, sehingga kita dilepaskan dari dosa, dari iblis dan dari kematian. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 19, karena satu orang manusia, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Amin. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Yesus, orang semua menjadi orang benar. Jadi dosa oleh satu orang, dunia menjadi berdosa, tetapi oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus, kita dibenarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya apakah engkau selamat, dengan lantang, dengan percaya, dengan yakin bahwa aku diselamatkan. Diselamatkan dari apa, Bapak Ibu? Dari dosa. Yang kedua, dari iblis. Yang ketiga, dari maut, saudara. Dosa, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa itu adalah maut, saudara. Yang menguasai maut itu adalah iblis. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa kita bangganya firman menjadi manusia. Itulah yang menyelamatkan kita. Jadi kita, kalau ditanya orang-orang dunia, kita kabarkan berita baik ini. Injil itu bukan kitab, Bapak Ibu Saudara. Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil adalah berita sukacita. Oleh apa? Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita percaya diselamatkan. Ini adalah berita Injil, berita sukacita itu, saudara, bahwa di dalam Yesus ada
ada keselamatan. Untuk itu, seperti tema Natal bahwa Allah ada Immanuel. Kalau Allah Immanuel, yaitu menyertai kita, mungkin kita boleh takut. Bukan berarti orang Kristen nggak takut dengan COVID, saudara. Tetapi kita tetap percaya bahwa Allah sanggup meluputkan kita, meluputkan keluarga kita, membentengi keluarga kita, karena ada darah Yesus. Perkatakan tiap hari, oleh kuasa darah Yesus aku sehat. Oleh kuasa darah Yesus anak istriku diluputkan. Oleh darah kuasa Yesus, saudara-saudaraku, doakan Bapak Ibu Saudara. Bahkan pemimpin tertinggi kita, Bapak Jokowi, harus kita bawa dalam doa. Apa yang kebijakan apapun yang diputuskan, semua yang terbaik, khususnya juga untuk umat-umat Nasrani. Kado terindah kemarin saya baca di detik.com, di sosial media. Tuhan, hari ini umat Kristen, umat Nasrani mendapat kado yang terindah dari pemerintah. Sekarang ada pohon Natal di depan istana. Itu kata suka kita karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada mayoritas atau minoritas, semuanya mempunyai hak yang sama di depan hukum. Untuk itu, sebagai umat Kristen, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, Bapak Ibu sudah diselamatkan? Amin. Bapak Ibu sudah diselamatkan? Amin. Oleh penyalibannya, oleh penguburannya, dan oleh kebangkitannya, kita diselamatkan. Kita dikembalikan ke tujuan Allah, penciptaan Allah. Yang pertama yaitu untuk semakin hari menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Kita tundukkan kepala yang kita berdoa. Terima kasih buat berita Natal Tuhan. Mungkin Natal tahun ini kami tidak merayakan dengan berlebihan, dengan euforia, tetapi kami mau mengerti inti dari berita Natal, berita Injil, yaitu berita sukacita, karena firman itu telah menjadi manusia untuk membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari iblis, membebaskan manusia dari kematian kekal melalui penyaliban-Mu, melalui kematian Tuhan, melalui kebangkitan-Mu, sehingga kami dipersatukan kembali dengan kasih Tuhan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Biarlah berita Natal ini Tuhan kami bawa ke rumah tangga kami. Berita Natal ini menjadi rema hidup kami, sehingga berita Injil, berita sukacita ini kami wartakan ke seluruh dunia, kepada sahabat kami, kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang belum mengenal nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan yang sejati. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamainya Immanuel, Allah beserta kita. Kita pujikan El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku khawatir. Biarlah ini menjadi doa dan pengharapan kita kepada El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai.
Tiada Allah Maha Kuasa. Kami undang Pak Riko untuk ke depan untuk berdoa. Besar Dia kami berjemaat kami berdiri, kita nyatakan dulu iman kita. Dia sanggup memberkati kepadamu. Majelis juga seluruh jemaat di sini juga mendapat berkat dari firman yang boleh diberitakan pada pagi hari, dan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami hari lepas hari di dalam kami menghadapi bencana yang kurang begitu mengenakan bagi kehidupan kami hari lepas hari, tapi kami percaya Tuhan ada maksud Tuhan yang menserahkan panjang hari ini dan kebaktian ini sampai selesai di dalam tangan pengasihan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, acara selanjutnya yang tentunya akan menjadi penampilan spesial akan dibawakan oleh teman-teman kita dari GOPD Bogor. Penasaran? Yuk kita saksikan. Di malam hari berkumandang di malam sunyi, mengingatkan aku hari ini Yesus Juru Selamat telah lahir. Buatku, buatmu, buat kita semua. Mari sambut Tuhan Yesus, Raja kita semua. Selamat Hari Natal. Shalom. Ho ho ho. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Pendapat Natal di 2020, Natal tahun ini benar-benar Natal yang berbeda. Natal yang baru pertama kali kita rasakan, Natal yang kita rasakan hanya bisa lewat online. Dan juga ini sejarah buat saya, mungkin buat semuanya, buat saudara ataupun bapak ibu saudara semuanya. Baru kali ini Natal kita rayain secara online. Walaupun di tahun 2020 ini masa sulit, tapi saya sangat diberkati karena saya yakin dan percaya Tuhan Yesus baik. Harapan saya di 2021, semoga COVID-19 cepat berlalu dan juga lebih baik apa yang kita pikirkan, kita impikan di tahun 2021, Tuhan Yesus terus pakai kita secara luar biasa. Amin. Di balungan tempat
tempat lain hanya sinar bintang terang cahayanya. Rumput tutup tingkat bertutup kain. Rumput tutup tingkat bertutup kain. Rumput tutup tingkat bertutup kain. Kita semua tahu di tahun ini adalah tahun yang begitu sulit bagi kita, dan kita boleh ada sampai saat ini karena Tuhan selalu menopang kita dan karena Tuhan selalu menyertai kita. Memang tahun ini adalah tahun yang sangat sulit, tapi kita boleh ada sampai saat ini semua karena kebesaran Tuhan, karena kemurahannya kita boleh ada sampai saat ini. Semoga di tahun yang baru kita dijauhkan dari penyakit sampar seperti COVID-19, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan menjadi berkat buat orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Natal di tahun 2020 ini saya merasakan tidak seindah di tahun yang lalu. Bisa berkumpul bersama keluarga dan saudara seiman. Tapi saya bersyukur pada Tuhan telah memberi semangat, sukacita. Bersama Tuhan saya dapat melewati hari-hari saya. Dan dalam suka maupun duka, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Di tahun 2021 kerinduan saya Natal bisa berkumpul bersama saudara seiman. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Muliakan Tuhan.
2020, Natal yang sangat berbeda secara online. Tapi saya sangat bersyukur sepanjang tahun ini kita masih disertai Tuhan, masih diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, maupun berkat secara rohani maupun jasmani. Buat 2021, semoga kita semakin diberkati juga buat apa yang kita harapkan buat 2021, kita buat Tuhan buat berhasil.
Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Shalom, kami dari Geng Jakarta, saya Oktaviani, Saya Heru dan juga Desta, saya Yohana serta Heri. ingin mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Semoga Natal tahun ini membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk di tahun selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hidup adalah kesempatan. Itu adalah kesan bagi keluarga kami di tahun 2020. Di mana kesempatan demi kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami sekeluarga untuk saling menguatkan, untuk saling mengasihi, untuk saling membantu. Dan harapan kami di tahun 2021, kami bisa lebih lagi hidup dekat dengan Tuhan, bisa lebih lagi menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagi kami Natal tahun ini Natal yang tidak biasa, tapi sekalipun tidak biasa, tetap luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah berubah dalam menuntun kami, memimpin kami, melindungi kami, dan memelihara kami. Saya percaya juga itu terjadi buat saudara semuanya. Tanpa kita sadari, sekalipun situasinya begitu berat, tapi kita bisa melewati hari demi hari sampai pada hari Tuhan begitu baik. Selamat Hari Natal, Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Amin. Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia. Dalam menebus umatnya.
sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai selamat dunia, datang menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta kita, Immanuel. Selamat hari raya dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.